Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan, saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Hari ini kita mau lanjutin bikin grafik dari salah satu dari satu atau dua dari list yang kemarin ya. Mungkin kita coba mulai dari rasio cash versus invested. Oke, ini grafik yang udah kita buat. Pertama kita tentuin dulu grafiknya mau kayak gimana. Atau datanya dulu deh. Datanya itu ini kita rename aja deh. Karena portofolio udah bisa di depan. Nah, gini ya. Terus kita tadi mau bikin uang cash versus invested. Oke, cash versus invested. Apakah perlu kita bikin grafik begini? Atau coba kita cek sisipkan. Ada diagram, apakah kita perlu bikin kayak gini? Atau begini? Kayaknya enggak ya. Grafik invested dan bukan. Kayaknya begini cukup ya, lingkarannya. Antara ini dan ini. Kita nggak perlu historical data, yang kita butuhin adalah saat ini berapa persen uang yang belum terinvestasikan. Oke, berarti kita butuh grafik datanya tuh kurang lebih kayak gini berarti. Cash invested. Ini berapa gitu kan ya. Untuk yang cash harusnya kita bisa ambil data dari sini. Untuk yang udah invested dari mana ya? Sini. Artinya kalau di sini invested kita ngikutin harga saham ya. Jadi kalau harga sahamnya naik, investednya ikutan naik gitu. Pertanyaan, kita butuh itu apa enggak? Atau kita cukup butuh modal yang kita store. Coba gini, misalkan tiba-tiba kita nggak butuh ini ya, uang yang kita masukin ya, tapi kita butuh valuasi yang udah masuk tuh berapa. Karena kan kalau misalkan kita kekurangan cash, itu yang bisa kita tarik, kita pindahin jadi cash ya. Berarti kita pakai saham. Oke, terus data ini ambil rentan dari sini. Oke, gunakan baris 2 sebagai header. Betul, garis 2 header. Nilai cash invested. Gunakan kolom E sebagai header. Salah. Tukar baris dan kolom. Tukar baris, gimana sih datanya? E3, F3. Benar nih, cuma headernya nggak kebaca. Gunakan E sebagai header. Bukan. Gunakan baris 3 sebagai label. Gunakan baris 3 sebagai label. Baris 3. Kenapa nggak baris 2 yang jadi label? Buang. Tambahkan label. Baris 2. Gitu baru benar. Cash invested. Artinya kita sudah kehabisan uang cash. Oke, ini cukup oke. Ini agregat apa nih? Nggak perlu. Ini warnanya terlalu bikin sakit mata. Kita rapihin dulu ya. Diagram lingkaran. Irisan diagram lingkaran. Cash warnanya hijau mungkin. Hijau. Untuk yang ini biru. Masih kurang oke. Kurang berani warnanya. Kita cari biru. Cash kuning. Kayaknya bagus tuh kuningnya. Cuma birunya kurang oke. Ini oke. Edit diagram. Ada lagi yang bisa kita ketik. Jarak dari tengah. Oke. Nice. 100%. 25%. Tidak ada perubahan. 50%. 0% nyatu. Better begini atau begini? Kayak better gini ya. Judul diagram. Cash versus invested. Keterangan otomatis. Oke. Udah jadi ya satu grafik kita. Cash versus invested. Oke. Ini bisa kita bold. Yang ini bisa kita hide. Oke. Terus kita bikin lagi sertakan data. Sebentar. Kayaknya daripada di hide mendingan di group nggak? Gimana cara ngegroup? Kelompokan AC. Nah, hilang. Kelompokan DF. Oke, kita gini ya. Jadi bisa dibuka, tutup. Kita punya IHSG. Kita punya cash. Oke, ini udah done. Next, grafik untuk ngecek harga saham lagi murah. Ini kayak grafiknya agak susah dibikin ya. Kita bahas di next episode aja. Proporsi saham yang kita pegang. Ini bisa ya. Harusnya grafik saham yang nggak usah banyak-banyak deh. Harusnya 3 cukup. Di sini yang kita pegang. Di sini ada sahamnya. Di sini ada harganya. Kita pakai harga beli ya. Jadi biar tahu
uang kita paling banyak belinya habis di mana. Mungkin nanti kita bikin 2 grafik, satunya harga beli, satunya harga jual. Saham yang kita pegang, saham yang kita pegang itu bisa ngeliat di sini, nggak bisa di sini ya. Tahu kita bisa sebenarnya bisa pakai dari sini ya. Harusnya semua saham yang kita pegang dia pasti punya ini kan. Jadi kita bisa array formula saham A2A. Terus harga beli. Ini kita bold dulu. Harga beli kita bisa cari average price. Nggak bisa nih berarti nih. Nanti kita nyari yang itunya susah. Kita ganti ya berarti ya. Grafik ini nggak usah pakai ini deh. Ini kita jadinya ngebaca ini aja langsung. Jumlah lotnya yang positif. DF1. Tinggal ditranspose. Harusnya indeksnya sama dengan jumlah lot diganti average price. Array formula jumlah lot dikali average price. Bukan D1. Jumlah lot aslinya di 2, average price yang 0 juga di 2. Berarti 2 sama-sama mulai dari D. Mana grafik. Di 2. Parameter kedua multiply mengharapkan nilai 0. Berarti if error 0. If error empty aja deh. Gitu ya. Total harga beli. Mungkin di sini nanti kita tambahin total harga sekarang. Bukan harga ya, valuasi beli ya. Ya, ada totalnya lah. Pokoknya jumlah semua harga dikali lot ya. Kita hitung ini dulu grafiknya. Kita bikin mirip ini. Kita edit diagram. Range-nya kita masukin ini. Baris kolom nggak perlu ditukar. Value-nya I2 sampai I5. Betul. Gunakan H sebagai header. Betul. Jadinya gini. PTBA hexa. Nice. Sesuaikan. Kita ganti ininya ya. Bentuk diagramnya kali biar beda sama yang atas. Diagramnya kita bikin gini, bolong donat ya, cakep ya. Judulnya diganti jadi apa ini? Saham yang dibeli. Saham yang dibeli 24% PTBA, 75% hexa. Dari sini kita bisa tahu kalau salah satu saham ternyata kita terlalu banyak ngumpulin gitu. Kita butuh juga total harga sekarang. Ini kita lock dulu deh. Total harga sekarang harusnya tinggal ganti bukan pakai average price tapi pakai current price. Kok hilang? Apa yang terjadi? Kok hilang? Hilang, aneh. Karena kita cuma ngasih dolar doang tadi. Apa masalahnya kita ngasih dolar di sini? 2-nya hilang. Gitu. Ini average price, tinggal kita ganti current price. Kok nggak ada itunya? Current price itu mulainya dari C. Saham yang dibeli ini kita ganti saham investasi sekarang. Yang dipunya. Apa bedanya yang dibeli saham valuasi sekarang? Gitu kali ya. Kita beli saham segini, proporsi investasi sekarang gitu kali ya. Atau valuasi saham, atau market value. Gitu deh. Edit diagram. Ini kita jadiin sampai J. Tapi nilainya ganti jadi J2. Nah, grafiknya sama persis. Warnanya sama, grafiknya sama. Yang beda cuma angkanya. Bisa nggak kita merging 2 grafik ini? Bisa pakai bar chart gitu kali ya. Pakai bar chart, kita sandingin beli. Cuma ini ya, kita nanti nggak susah ngebandingin ininya. Nggak apa-apa gitu. Kita udah punya, ini kita grouping, kelompokan G sampai J. Jadi kita sekarang udah punya 4 grafik. Yang pertama, portofolio kita di compare sama IHSG. Ini buat cari tahu atau indikasi misalkan ada lagi murah ya emang IHSG-nya turun. Terus ini bisa jadi matrix juga, artinya kita harus selalu bisa ngejaga biar investasi kita selalu di atas IHSG. Terus next ada cash dan invested. Ini buat jadi, kita catat ya. Yang pertama ada portofolio versus IHSG. Ini untuk cek investasi kita masih aman atau enggak. Harus bisa ngejaga di atas IHSG dan harus bisa di atas IHSG. Terus kalau IHSG murah itu bisa jadi kalau investasi kita turun dan IHSG turun,
bisa jadi indikasi lagi ada diskon di bulan ini gitu ya. Terus kalau untuk cash versus invested, grafik ini bisa kita pakai untuk cari tahu apakah jumlah cash kita terlalu sedikit atau terlalu banyak. Untuk sekarang kita belum tahu ya posisi ideal cash itu yang bagus ada di berapa persen. Terus nextnya saham yang dibeli. Ini menggambarkan paling banyak kita invest ke saham mana gitu ya. Artinya kalau sekarang kita ada Hexa dan PTBA, kontribusi kinerja Hexa akan jauh lebih tinggi daripada PTBA ya. Artinya kalau Hexanya turun, pasti portofolio kita lebih cenderung turun juga ya. Kalau PTBA-nya naiknya nggak signifikan. Nah, yang selanjutnya ada market value. Ini buat ngukur apa ya? Kenaikan mungkin ya. Tahu real kita di lapangan sekarang berapa? Ini kan yang dibeli di awal. Dan ini biasanya kita udah take profit dan sebagainya juga. Atau kayaknya kita butuh satu matriks lagi ya. Kayak kenaikan harga saham mungkin ya. Kita kayaknya nggak terlalu butuh market value buat sekarang. Berarti nanti kita tambahin satu grafik lagi. Grafik buat kenaikan harga saham ya. Atau penurunan itu buat jadi tolak ukur juga mana yang lagi diskon. Mungkin kita bisa, kalau di sini kita cuma tahu ada yang diskon, cuma apa yang diskon kita nggak bisa tahu. Nah mungkin kayaknya saat kita butuh satu grafik lagi buat ngukur. Butuh satu grafik lagi buat ngukur mana yang lagi diskon. Oke, ini market value sekarang bisa kita pakai buat apa? Lebih update kali ya. Karena kalau saham yang dibeli itu mungkin udah nggak relevan buat sekarang, tapi itu relevan buat kayak sekarang ke saat ini. Dulu ke saat sekarang itu mana yang penyumbang terbesar, tapi saat ini untuk ke masa depan itu penyumbang terbesarnya ada di market value. Mungkin market value ini buat tentuin mana yang bisa kita jual gitu kali ya. Karena mungkin porsinya terlalu besar. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Nanti nextnya ini kita tambahin satu ya di sini. Nanti biar kita jadi acuan ya grafik yang perlu dibuat. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Nanti sisa grafiknya kita lanjutin di next episode. Thank you.